Oleh karena itulah mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, itu nanti di indeks sahamnya itu jeblok, Pak. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional. Kasus Rempang, saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan. Oke, tadi disampaikan, kalau saya bicara sebagai Menteri HAM, itu akan mempengaruhi perusahaan besar di listing bursanya. Kan saya tidak bicara Bapak harus menyerang MEG. Saya mau Bapak melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal, bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini mau suruh kita pindah. Apa itu bisa diterima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Saya lihat tadi Pak Menteri jelaskan ada yang 7, 8, 9. Tapi kalau itu hanya ngomong, bagaimana? Hari ini pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh, itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan bagi perusahaan. Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta, silakan mana Kementerian HAM menangani, kok kasus perusahaan ini tidak ditangani Kementerian HAM? Ya nggak mungkin kalau secara menyeluruh, karena kewenangan kami adalah audit menyeluruh terhadap sebuah perusahaan. Setelah itu kami memberi punishment kepada perusahaan. Begitu kami kasih punishment, bursa saham jatuh, dan nanti internasional juga akanlah ban di perbankan. Nasional juga dengan OJK ban di perbankan. Sehingga perusahaan bisa kolaps, Pak. Kita ini semua, terutama kami ini adalah intelektual. Karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan. Iya kan? 36 kasus polisi di belakangnya, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI. Semua harus. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya APBN. Yang datang di situ aparat pemerintah. Coba, kita tidak suruh Pak Menteri bahwa akan ada perusahaan besar menjadi bangkrut, tidak. Kita tidak suruh itu. Kita senang perusahaan besar itu ada. Tapi kalau memindahkan orang satu pulau, yang luasnya 17.000 lalu orang semua disuruh pindah, itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya? Saya minta Pak Menteri punya ini. Beberapa kali saya menyampaikan pesan kepada Pak Wamen. Cobalah, mungkin lihat saja mereka senang. Coba pergi ke sana. Pergilah ke sana lihat. Dengarkan apa yang mereka katakan. Atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dengan menjadi penengah. Bukan membela, tidak membela pemerintah, menjadi penengah. Supaya ada solusinya. Sehingga apa yang Pak Menteri inginkan, apa yang diinginkan di dalam RPJM, bahwa indeks hak asasi manusia itu dari 275 menjadi 285 dalam 5 tahun itu bisa tercapai. Indeks kita turun semua sekarang. Semuanya turun. Indeks apa yang bagus? Nggak ada turun 1%, turun berapa persen, turun semua. Indeksnya turun semua. Rakus, serakah, roba, tamak, saudara. Coba kita lihat, kita punya negeri. Berapa banyak oligarki sudah kaya raya. Punya gedung-gedung bertingkat, punya mobil serba mewah, rumah luas, hartanya 7 turunan tidak habis. Tapi mereka rakus, mereka serakah, sampai tanah-tanah rakyat kecil tetap mereka incar. Mereka mau usir itu rakyat dari tanah hasilnya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, keserakahan macam ini harus kita lawan. Keserakahan tidak boleh dibiarkan. Keserakahan bisa mengundang bala. Keserakahan, saudara, akan selalu melahirkan kesedihan di kalangan bawah. Maka itu saya ingin ingatkan di sini, saudara, jangan berdalih investasi, saudara, kemudian rakyat kecil ingin diusir. Jangan juga berdalih itu tanah negara. Tanah negara dari mana? Negara ini lahir sejak kapan? Negara ini lahir sejak tahun 1945. Sebelum itu di mana? Sebelum itu tidak ada. Negara Indonesia tidak ada, saudara. Sebelum itu rakyat Indonesia di berbagai pulau sudah punya tanah mereka. Mereka sudah punya rumah. Mereka lahir turun-temurun di kampungnya masing-masing, saudara. Mereka lah pemilik tanah-tanah tersebut, saudara. Kemudian tanah mereka dirampas oleh penjajah Belanda, saudara. Belanda datang, sawah mereka, kebun mereka, tanah mereka, lahan mereka, pulau mereka, harta mereka dirampas oleh penjajah Belanda. Kemudian mereka hidup dalam penderitaan. Mereka dijajah, saudara, diperbudak. Begitu penjajah Belanda pergi, meninggalkan Indonesia, kita berhasil merebut kemerdekaan, saudara. Kita berhasil mengusir penjajah. Mestinya tanah yang dulu milik rakyat diambil oleh penjajah, wajib kembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya. Bukan diambil oleh negara, saudara.
Kalau tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda semuanya diambil oleh negara, apa bedanya negara dengan penjajah Belanda, saudara? Negara itu wajib melindungi rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat, bukan merampas tanah rakyat. Maka itu saya mengajak semua saudara, hari ini saudara kita di Rempang Melayu sana yang mengalami penderitaan, besok bisa kita di Jakarta yang diusir, saudara. Hati-hati saudara, hati-hati, jangan kita tidak peduli. Malam yahtamma bi umuri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, mereka tidak termasuk golongan umat Islam. Kita harus peduli, saudara. Mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun, turun temurun. Itu tanah mereka, itu pulau mereka. Lalu dari mana datang negara buat undang-undang? Negara datang buat keputusan. Dia katakan itu milik negara, itu tanah negara. Kemudian rakyatnya harus diusir, saudara. Bukan nggak boleh memindahkan rakyat. Bukan nggak boleh merelokasi rakyat. Boleh, tapi semua harus ada dasar saling ridho. Bukan dipaksa, dijajah, diusir. Harus ada ganti rugi yang disepakati, saudara. Tidak boleh ada orang yang dizalimi, saudara. Karena itu saya minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, jangan diam. Penderitaan saudara-saudara kita di Rempang Melayu sana, di Barelang, Batang, Rempang sampai Pulau Galang, saudara. Penderitaan mereka harus jadi penderitaan kita, saudara. Duka mereka adalah duka kita. Jangan biarkan mereka, saudara, dianjing-anjingkan. Jangan biarkan mereka ditangkapin. Jangan biarkan mereka ditendasi. Umat harus bangkit bela orang-orang yang terzalimi, saudara. Takbir. Siap bela orang yang terzalimi. Siap bela rakyat miskin. Siap bela rakyat yang tertindas. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan lagi sebagai bangsa. Kita sering mendengar kata-kata hak asasi manusia atau HAM diucapkan dalam pidato-pidato resmi, dijanjikan dalam kampanye politik, bahkan dipajang sebagai slogan di gedung-gedung pemerintahan. Tapi mari kita jujur, apakah HAM benar-benar ditegakkan di negeri ini? Ataukah itu hanya alat untuk memperindah wajah rezim yang sebenarnya bobrok? Saya ingin menyampaikan dukungan penuh saya kepada anggota DPR yang berani berdiri di garis depan untuk mengkritik penanganan HAM di Indonesia, terutama mereka yang sejalan dengan perjuangan Habib Rizik Syihab. Mereka bukan sekedar politisi biasa, mereka adalah suara hati nurani rakyat. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut mengangkat isu-isu sensitif meskipun risikonya besar. Mereka adalah orang-orang yang berani berkata cukup. Cukup sudah ketidakadilan ini terus berlangsung. Cukup sudah rakyat kecil menjadi korban dari sistem yang rusak. Namun ada satu hal yang membuat saya semakin geram. Fakta bahwa lembaga seperti Komnas HAM yang seharusnya menjadi benteng terdepan dalam melindungi hak-hak rakyat ternyata lebih sering berpihak pada kepentingan para pengusaha dan naiknya harga saham dibandingkan nasib masyarakat kecil. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada institusi yang seharusnya membela kita tetapi malah berkolaborasi dengan pemilik modal? Lihatlah kasus-kasus penggusuran tanah rakyat demi proyek besar atau ekspansi bisnis perusahaan. Di mana Komnas HAM saat rakyat kecil kehilangan tempat tinggal mereka? Di mana mereka ketika petani kehilangan sawah karena lahan mereka dirampas oleh korporasi besar? Bukannya membela hak-hak rakyat, Komnas HAM malah lebih sibuk memberikan rekomendasi yang menguntungkan para pengusaha. Bahkan ada indikasi kuat bahwa keputusan-keputusan mereka seringkali didasarkan pada pertimbangan ekonomi makro, seperti bagaimana proyek-proyek besar akan meningkatkan harga saham di pasar modal daripada memikirkan dampaknya terhadap kehidupan nyata masyarakat kecil. Ini adalah pengkhianatan terhadap mandat utama Komnas HAM. Mereka lupa bahwa tugas mereka adalah melindungi manusia, bukan melindungi uang. Mereka lupa bahwa hak asasi manusia bukan soal statistik atau angka-angka di atas kertas, tetapi tentang nyawa manusia yang hidup dalam ketidakadilan setiap harinya. Ketika Komnas HAM lebih memilih diam atau bahkan memihak kekuasaan dan modal, maka mereka telah gagal menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyat.